Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Ramadhani dengan NIM 20240101040205. Saya dari program studi pendidikan guru madrasah Ibtidaiyah kelas E. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah pendidikan anti korupsi oleh dosen pengampu Bapak Haris Sulaiman Hasri, MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 5 yang berjudul Penyebab dan Dampak Korupsi. Yang pertama, pengertian korupsi. Korupsi secara umum didefinisikan sebagai tindak penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan bagi orang lain secara tidak sah. Korupsi telah menjadi salah satu hambatan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. Fenomena ini tidak hanya menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Di Indonesia, berbagai kasus korupsi telah terungkap, mulai dari pejabat tingkat daerah hingga elit pusat, menunjukkan bahwa korupsi telah mengakar dalam berbagai lini kekuasaan. Masifnya praktik korupsi bukan hanya akibat lemahnya penegakan hukum, tetapi juga cerminan dari kompleksitas. Faktor-faktor penyebabnya korupsi tidak lahir dari satu sebab tunggal, melainkan merupakan hasil dari interaksi antara faktor individu, tekanan ekonomi, budaya, sosial yang permisif, sistem politik yang transisional, serta lemahnya kelembagaan hukum tanpa pemahaman menyeluruh terhadap jaringan. Penyebab ini, maka upaya pemberantasan korupsi hanya akan menyentuh permukaan, lebih dari sekedar pelanggaran hukum. Korupsi juga merupakan krisis nilai, ketika masyarakat terbiasa dengan praktik penyuapan, nepotisme, atau gratifikasi. Maka korupsi menjadi bagian dari kebiasaan sosial yang sangat sulit diberantas. Ini menjadi ancaman serius tidak hanya bagi pembangunan ekonomi, tetapi juga bagi integritas moral bangsa. Di sisi lain, dampak korupsi meluas ke berbagai aspek kehidupan, dari kerugian ekonomi negara, ketimpangan sosial. Adapun faktor yang menjadi penyebab terjadi korupsi yaitu karena adanya kombinasi faktor internal dan eksternal, di mana faktor internal terkait dengan sifat individu seperti keserakahan, lemahnya moral, dan gaya hidup yang konsumtif. Selanjutnya, faktor eksternal. 1. Aspek sosial. Lingkungan sosial yang kurang mendukung perilaku anti korupsi seperti budaya impunitas atau toleransi terhadap korupsi. Aspek ekonominya, kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti pendapatan yang tidak mencukupi atau kesulitan ekonomi dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Selanjutnya, aspek politik. Ketidakstabilan politik, persaingan politik yang keras, atau kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan dapat membuka peluang bagi korupsi. Aspek hukum. Peraturan yang tidak jelas, lemahnya penegakan hukum, dan adanya celah hukum dapat memicu korupsi. Korupsi memiliki dampak luas dan serius, baik secara ekonomi, sosial, politik, individu maupun hukum. Dampak korupsi dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, menurunkan kualitas pelayanan publik, merusak kepercayaan publik, dan bahkan mengancam stabilitas politik dan keamanan negara. Dampak korupsi yang pertama yaitu dampak ekonomi.
Penurunan pertumbuhan ekonomi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan diarahkan untuk kepentingan pribadi, sehingga melambatnya investasi dan produktivitas. Peningkatan kemiskinan. Korupsi dapat mengurangi akses masyarakat terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Yang kedua, dampak sosial penurunan kepercayaan publik. Korupsi menciptakan citra negatif terhadap pemerintahan dan lembaga publik, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat, apatis dan skeptis. Masyarakat merasa kecewa dengan korupsi, dapat menjadi apatis dan tidak peduli dengan politik dan demokrasi, sehingga mengurangi partisipasi publik. Yang ketiga, dampak politik stabilitas politik. Korupsi dapat mengancam stabilitas politik karena dapat menyebabkan protes dan demonstrasi dari masyarakat yang merasa kecewa. Demokrasi. Korupsi dapat merusak demokrasi karena dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan lembaga-lembaga publik. Yang keempat, dampak hukum. Penegakan hukum. Korupsi dapat menghambat penegakan hukum karena koruptor seringkali memiliki pengaruh dan jaringan yang kuat. Integritas hukum. Korupsi dapat merusak integritas hukum karena dapat menciptakan budaya impunitas atau bebas dari hukuman. Yang kelima, dampak lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan. Korupsi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti illegal logging dan tambang ilegal yang merugikan negara dan masyarakat. Keterbatasan sumber daya. Korupsi dapat mengurangi alokasi dana untuk pembangunan dan pelestarian lingkungan, sehingga membatasi sumber daya alam. Sekian penjelasan dari saya mengenai dampak dan penyebab terjadinya korupsi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.